Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lydia Dwila. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Ya, di sini di video ini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan sejarah perbankan syariah. Nah, materinya terlebih dahulu yaitu pendahuluan perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Dan presentasi ini saya akan membahas aspek-aspek penting bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi negara. Oke, di sini ada sejarah perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah. Pertama, sejak saat itu industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Prinsip dasar perbankan syariah, prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap riba yang disebut dengan ghahar. Nah, kedua dan basyir. Produk-produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah Islam yang menekankan keadilan dan transformasi dalam setiap transaksi. Regulasi, tantangan regulasi. Salah satu tantangan terbesar dalam perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung bank, kebijakan dan peraturan yang masih mengacau pada sistem konvensional yang dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini. Persaingan dengan bank konvensional, perbankan syariah menghadapi persaingan ketat dari bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan kepercayaan yang masih rendah terhadap sistem ini. Edukasi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini, teman-teman, serta peluang pasar. Indonesia memiliki populasi muslim yang sangat banyak. Nah, terbesar di dunia yang memberikan peluang besar bagi perbankan syariah di negara Indonesia ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas bangsa pasar inovasi, produk inovasi dan produk syariah sangat penting untuk menarik minat nasabah. Oke, seperti pembiayaan mikro dan investasi, berbagai syariah dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragama Islam atau semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah, peran teknologi memainkan peran penting dalam perkembangan syariah. Nah, penggunaan dan aplikasi mobil dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi layanan serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Tantangan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri. Pelatih dan pendidikan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan bank dapat memberikan layanan yang sesuai dengan syariah muslim. Nah, kesimpulan yang dari materi yang saya jelaskan tadi adalah perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dengan inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi yang tepat. Perbankan syariah dapat tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi di Indonesia yang sangat luas ini. Oke, nah itu tadi materi pertama yang saya menjelaskan. Kedua, saya akan menjelaskan sejarah ekonomi syariah. Pertama adalah pengertian perbankan syariah. Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu
qahar, ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau perjudian. Nah, sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, mudrabah, dan masyarakat. Jual beli mudrabah, sewa ijriyah, dan bentuk akad lainnya yang sesuai dengan hukum Islam di negara Indonesia ini. Nah, kedua, awal mula perbankan syariah di dunia zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik ekonomi syariah sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW melalui aktivitas qirad, mudrabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Rasulullah sendiri pernah menjalankan bisnis dengan sistem ini bersama Khadijah. Nah, perkembangan modern abad ke-20, konsep perbankan syariah modern mulai muncul pada tahun 1940-an. Nah, itu tadi yang saya jelaskan ke materinya yang sejarah ekonomi syariah. Saat para muslim membahas sistem ekonomi Islam yang bebas dari riba, eksperimen pertama dilakukan di Montgomery, Mesir pada tahun 1963 oleh Ahmad El-Nazar. Bank ini menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan bunga. Walaupun sempat berhenti karena alasan politik, gagasan ini menjadi dasar berdirinya lembaga keuangan syariah berbagai negara muslim. Lahirnya Bank Islam Internasional 1975, berdiri Islamic Development Bank IDB di Jeddah, Arab Saudi. Setelah itu, negara-negara seperti Pakistan, Sudan, dan Malaysia mulai mengembangkan sistem perbankan Islam nasional. Ketiga, ada sejarah perbankan syariah di Indonesia masa awal 1980 dan 1991. Gagasan perbankan Islam muncul di kalangan intelektual Muslim Indonesia pada 1980-an, terutama setelah adanya seminar ekonomi Islam oleh MUL dan ICMI. Nah, pemerintah belum memberikan dasar hukum khusus untuk perbankan syariah saat itu. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 pada memulai perkasa Majelis Ulama Indonesia MUL dan ICMI, dan pemerintah berdirilah Bank Muamalat Indonesia BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Nah, BMI resmi beroperasi pada 1 Mei 1992, memandai era baru perbankan tanpa bunga di Indonesia. Perkembangan dan regulasi. Nah, 1998 ini krisis moneter mendorong reformasi sistem perbankan. Pemerintah menyahkan UU NO 10 tahun 1998 yang memberi dasar hukum bagi bank syariah. Nah, 2008 terbitnya UU NO 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, memperkuat regulasi dan pengawasan perbankan syariah. Nah, 2014 Otoritas Jasa Keuangan OJK mengambil alih pengawasan dari Bank Indonesia. 2021 pemerintah melakukan merger 3 bank syariah, BUMN, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri di Indonesia yang sekarang terjadi menjadi Bank Syariah Indonesia BSI. Nah, keempat ada kondisi terkini. Nah, saat ini perbankan syariah berkembang pesat di berbagai negara Indonesia yang luas ini. Tidak hanya di negara mayoritas muslim, tetapi ada di negara-negara luar sekarang. Nah, Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia dengan bangsa pasar perbankan syariah yang terus meningkat setiap tahun. Dari sejarah ekonomi syariah itu saya menyimpulkan atau kesimpulannya adalah perbankan syariah lahir sebagai upaya mendirikan sistem keuangan yang adil dan etis dan sesuai syariat Islam. Dari eksperimen kecil di Mesir hingga menjadi industri besar di Indonesia yang luas ini, perbankan syariah menunjukkan bahwa
bahwa prinsip keuangan Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem ekonomi modern. Nah, pada presentasi ini kan saya akan membahas aspek-aspek penting dari praktik perbankan syariah dan bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi syariah negara ini. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan tadi materi-materinya. Sekarang saya menjelaskan perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang meliputi larangan riba, tidak mengungut atau membayar bunga, serta bagi hasil menggunakan sistem bagi hasil, mudrabah dan kerjasama mutlaka. Nah, 3. Transformasi, menjaga transformasi dalam transaksi keuangan sekarang. Keempat, keadilan, menjunjung tinggi keadilan dan tidak melakukan penipuan. Perbankan syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekarang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia ke depannya atau sampai untuk tahun-tahun ke depannya lagi. Nah, latar belakang perkembangan syariah adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Masyarakat muslim membutuhkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan keadilan tadi. Nah, larangan riba dan keadilan itu saya sudah menjelaskan video sebelumnya. Teman-teman bisa menonton dan mendengar apa itu sih larangan riba dan apa itu keadilan. Oke. Kedua, keterbatasan sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak efektif dalam mengelola risiko. 3. Pengembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam di negara-negara muslim memicu kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah sekarang. Makanya keempat, inovasi keuangan, perkembangan teknologi dan inovasi keuangan kemungkinan berkembang produk dan jasa keuangan syariah yang lebih beragama dan efektif. Dengan demikian, perbankan syariah berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi itu saya sudah menjelaskan materi dan sejarah ekonomi syariah. Langsung saja saya menjelaskan prinsip kemaslahatan masalah. Nah, aktivitas perbankan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan tidak menimbulkan mudarat. Prinsip akuntabilitas dan kepatuhan syariah. Setiap kegiatan operasional wajib tunduk pada prinsip syariah dan diawasi oleh dewasa pengawas syariah. Mekanisme operasional perbankan syariah secara umum, mekanisme operasional bank syariah melibatkan 3 fungsi utama: penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan syariah lainnya. Penghimpunan dana, bank syariah menghimpun dana masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan yang tidak menggunakan sistem bunga melainkan berdasarkan akad syariah seperti wadiah atau disebut dengan titipan. Nasabah menitipkan dana kepada bank dan bank berkewajiban menjaga serta menimbulkan dana tersebut. Sewaktu-waktu diminta contoh rekening giro wadiah. Nah, mudrabah atau yang disebut dengan bagi hasil. Nasabah bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nasabah yang disepakati. 3 part atau yang disebut dengan pinjaman tanpa imbalan. Bank memberikan pinjaman tanpa bunga yang untuk tujuan sosial. Nasabah hanya wajib mengambilkan pokok pinjaman. Penyuluran dana. Di dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan produktif. Jenis-jenis akad yang digunakan antara lain muhaba, jual beli dengan marga keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati. Ijrah atau yang disebut dengan sewa menyewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa.
mudrabah dan musyraka atau yang disebut dengan bagi hasil. Mudrabah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola, sedangkan musyraka kerjasama di mana kedua pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagai keuntungan atau kerugian. Nah, istisna dan salam, pembiaran atau pesanan. Akad ini digunakan untuk pembiayaan sektor produksi atau perdagangan nasabah dapat memesan barang kepada bank dan bank memproduksinya sesuai kesepakatan. Jasa perbankan syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan halal seperti wakalah atau perwakilan. Bank bertindak sebagai wakil nasib dalam melakukan transaksi tertentu. Kedua, kafalah, penjamin. Bank memberikan jaminan terhadap kewajiban pihak ketiga. Hawalah atau ahli piutang, utang dari satu pihak ke pihak lain. Bank gadai syariah menyediakan pinjaman dengan jaminan barang atau syarat floating dan asing, penukaran mata uang dengan ketentuan syariah. Mekanisme bagi hasil merupakan ciri khas utama bank syariah. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi nasabah yang telah disepakati sejak awal. Perhitungan bagi hasil dalam sistem bagi hasil, bank tidak menjanjikan imbalan tetapi seperti bunga, melainkan pembagian keuntungan nilai dari hasil usaha. Rumus dasar bagi hasil adalah bagi hasil nasabah atau yang biasa bilang dengan laba bersih usaha. Nasabah, keunggulan sistem bagi hasil meningkatkan keadilan ekonomi, menumbuhkan kerjasama yang sering menguntungkan, menghindari ketidakpastian dan spekulasi, mendorong aktivitas produktif di sektor kredit, kepatuhan syariah dan pengawasan untuk menjamin kebasahan setiap transaksi perbankan syariah. Wajib memiliki sistem kebutuhan syariah. Nah, syariah atau biasa dengan compliance yang ketat. Pengawasan dilakukan melalui dua lapis lembaga. Dewan Pengawasan Syariah atau yang disingkat dengan DPS di setiap bank. Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN MUI sebagai penggarap kebijakan fatwa di tingkat nasional. DPS memeriksa syariah yang ketat. Pengawasan dilakukan melalui dua lapis lembaga. Yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah atau yang disingkat dengan DPS di setiap bank. Dua, Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN MUI sebagai penggarap kebijakan fatwa di tingkat nasional. DPS memeriksa seluruh dokumen akad produk dan prosedur agar tidak bertentangan dengan syariah. Hasil pengawasan ini dilaporkan secara periodik kepada DSN, MUI dan OJK. Akad-akad dalam perbankan syariah. Pengertian akad dalam hukum Islam. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian antara dua pihak. Dalam konteks hukum Islam, akad adalah kesepakatan yang melahirkan akibat hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip saling ridho. Akad menjadi elemen penting dalam sistem perbankan syariah karena menentukan kebasahan setiap transaksi baik dalam penghimpunan maupun penyaluran. Secara bahasa, akad berarti ikatan atau perjanjian antara dua pihak. Dalam konteks hukum Islam, akad adalah kesepakatan yang melahirkan akibat hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip saling ridho. Akad menjadi elemen penting dalam sistem perbankan syariah karena menentukan kebasahan setiap transaksi baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Nah, menurut fatwa DSN MUI nomor 1
setiap transaksi keuangan syariah harus memenuhi unsur ada pihak-pihak yang berakat, ada objek yang diakatkan, ada ijab dan kabul, tidak mengandung unsur ghahar, riba atau masyir. Klasifikasi akad dalam perbankan syariah. Dalam praktiknya, akad di perbankan syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Akad terbaru atau non-profit kebajikan. Tujuannya adalah untuk tolong-menolong, bukan untuk mencari keuntungan. Contohnya, akad qard, pinjaman, ran, kadai, wakalah, perwakilan, dan kafalah. Ijarah atau commercial profit or intent, tujuan untuk mencari keuntungan dengan prinsip halal. Contohnya murabaha, ijraha, salam istisna, musyraka, dan mudrabah. Ketiga, akad multijasa merupakan gabungan dari beberapa akad seperti ijrah, mutahiyah, bitnik, sewa beli, atau murabaha, bil wakalah, jual beli dengan perwakilan. Ya, jenis-jenis akad dalam praktik perbankan syariah. Akad mudrabah bagi hasil. Akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mau dan pengelola usaha. Mudrahib, keuntungan dibagi sesuai nasabah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Akad ini digunakan dalam tabungan dan deposito, mudrabah, serta pembiayaan investasi. Contoh penerapan deposito, mudrabah, dan pembiayaan proyek produktif. Nah, akad musyarakah, kerjasama modal bersama. Akad kerjasama di mana dua pihak atau lebih memberikan kontribusi modal baik uang maupun aset keuntungan, dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dan porsi modal. Contoh penerapan pembiayaan proyek investasi bersama, modal kerja usaha kecil dan menengah. Akad murabah, jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin. Keuntungan yang disepakati di awal pembayaran bisa dilakukan secara cicilan. Nah, ciri khas ini, harga jual dan margin harus disepakati di awal. Tidak boleh ada bunga tambahan atas keterlambatan. Contoh penerapan pembiayaan kendaraan, rumah, atau barang modal usaha. Akad ijarah, sewa menyewa. Akad pindahan hak guna atas suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Nasabah membayar imbalan sewa ujrah selama masa tertentu. Contoh penerapan layanan jasa, misalnya pembayaran listrik, transfer, dan titipan. Tujuan akad ini ijrah mutahiyah bitamlik atau yang disingkat dengan IMBT, sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang. Akad salam, pesanan tunai barang belakangan. Akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas, cocok untuk sektor pertanian atau produksi. Contoh penerapan pembiayaan hasil panen produk industri atau kerajinan. Akad istisna atau yang disebut dengan pasangan produksi bertahap, mirip dengan akad salam, tetapi pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi. Contoh penerapan pembiayaan pembangunan rumah, kapal, atau infrastruktur. Akad wadiah atau yang disebut dengan titipan, akad penitip harta atau barang kepada pihak lain atau dijaga. Dalam perbankan syariah digunakan untuk produk giro atau tabungan. Ciri khas, tidak ada imbalan yang dijanjikan. Bank dapat memberikan bonus sukarela. Akad qard, pinjaman
kebajikan. Akad pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah tanpa bunga. Nasabah hanya berkewajiban mengabaikan pokok pinjaman. Contoh penerapan pembiayaan darurat atau sosial. Nah, akad run atau gadai syariah. Akad menahan barang milik nasabah sebagai jaminan hutang. Barang yang digadaikan dapat dijual jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya. Contoh penerapan. Nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman. Nah, di situ saja saya menjelaskan materi tentang ekonomi syariah. Nanti di video berikutnya saya menjelaskan materi yang didapatkan berikutnya. Oke, itu saja, saya akhiri.